Peserta webinar sekalian yang saya banggakan, kemudian apa saja faktor teknis yang mempengaruhi produksi kelapa sawit, kemudian apa saja faktor non-teknis yang mempengaruhi produksi, kemudian bagaimana peran infrastruktur, geografis, dan kemiringan lahan, kemudian bagaimana solusi untuk meningkatkan produksi kelapa sawit. Sekarang kita lihat faktor produksi kelapa sawit. Produksi kelapa sawit ini dipengaruhi oleh berbagai faktor produksi seperti lahan. Lahan ini memegang peranan penting sekali. Kalau untuk kita di N4 Regional 7 nampaknya untuk perluasan lahan sudah tidak memungkinkan lagi, ya kan? Tetapi lahan yang ada ini sebetulnya yang harus kita pertahankan. Ya kan? Ketika acara buka bareng ya, buka bersama di gedung kolaboratif itu, saya ketemu sama Pak Agus Ihsani. Ada hal yang dari dulu menjadi menjadi kekhawatiran saya dari dulu, yaitu tentang status lahan kita, ya, tentang status lahan kita, HGU-nya yang saya maksudkan. Tapi alhamdulillah dari keterangan yang disampaikan oleh Pak Agus, bahwa terutama kebun-kebun besar itu HGU-nya sudah keluar, ya kan? Itu yang agak sedikit membuat hati saya lega. Karena terus terang saja, saya waktu di PTPN 7 dulu lebih banyak berkecimpung di masalah sengketa lahan ini. Karena ya itu tadi, kurang lengkapnya data-data atau surat menyurat yang kita miliki. Sehingga banyak sekali waktu dan biaya yang dikeluarkan hanya untuk mengurusi tuntutan-tuntutan masyarakat ini, ya kan? Karena bagaimanapun juga kita berada di sekitar lingkungan yang menjadi stakeholder kita, petani dan lain sebagainya. Nah, dengan sudah terbitnya HGU di hampir di semua kebun besar di PTPN N4 ini, insya Allah masalah-masalah hukum lahan ini sudah tidak menjadi faktor lagi, ya kan? Faktor penentunya. Karena kalau masih menjadi faktor pengganggu, maka lahan ini menjadi sangat negatif, ya, negatif. Kemudian yang kedua mengenai tenaga kerja. Dengan kondisi yang ada sekarang, masalah tenaga kerja ini harus jadi pemikiran. Karena bagaimanapun juga tenaga kerja adalah faktor utama, jadi sumber daya utama dari sebuah perusahaan yang mungkin ya bisa menjadi penentu, ya kan? Kita tahu sekarang sulitnya mencari tenaga kerja, ya kan? Mencari tenaga kerja. Dan banyak tenaga kerja kita yang lari ke Malaysia, ya, lari ke Malaysia untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pemanen di kelapa sawit di sana. Saya pernah ketemu dengan seorang tenaga kerja pemanen dari Malaysia yang sedang pulang ke Indonesia. Kenapa mereka ingin sekali bekerja di Malaysia, ya kan? Saya bilang, berapa pendapatan satu bulannya di sana? Mereka bilang pendapatan kotornya sekitar 12 sampai 15 juta per bulan. Kemudian dipotong dengan biaya hidup dan lain sebagainya, mereka masih bisa menyisakan 8 juta. Nah, ini mungkin yang menarik mereka, ya kan? Menarik mereka.
Artinya ke depan kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan harga buruh yang murah, tenaga kerja yang murah. Karena ini akan jadi faktor penentu juga, ya kan? Artinya kita sudah mulai berpikir bagaimana untuk meningkatkan, ya kan? Kita itu tujuannya adalah bagaimana perusahaan ini kuat, ya kan? Kemudian karyawannya makmur, juga masyarakat di sekitarnya juga makmur. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah pupuk. Pupuk ini pengaruhnya sangat tinggi terhadap pertumbuhan tanaman kelapa sawit, ya, dan juga teknologi. Teknologi tentunya nanti kita sudah harus berpikir bagaimana mengurangi kebutuhan tenaga kerja, ya, dengan penggunaan teknologi. Saya akan masuk ke dalam faktor-faktor teknis, ya, faktor teknis produksi kelapa sawit. Kita mulai dengan bibitnya, bibit dan pembibitan. Bibit unggul menentukan produktivitas, ya kan? Pengaruhnya sampai 30-40%. Artinya ketika di bibitan kita memang sudah tidak bisa lagi bermain-main. Artinya tidak ada yang namanya, kalau dalam bahasa Jawanya itu eman-eman. Ketika itu seleksi sudah sangat ketat, ya, dan tidak ada tawar-menawar dengan mutu. Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan. Dan pembuatan bibitannya pun harus betul-betul yang qualified, gitu ya. Jadi nggak bisa lagi kita asal-asalan, yang penting ada bibit tumbuh gitu. Ya, karena bibit itulah cikal bakal tanaman itu akan berproduksi dengan baik atau tidak. Ya kan? Nah, dan tentunya bibitnya bersertifikat dan menghasilkan tandan lebih banyak dan berkualitas. Karena dulu ya, mungkin kalau sekarang mungkin enggak lagi. Dulu ada yang disebut dengan mariles, ya, marihat leles gitu kan. Artinya bibitnya betul dari marihat, tapi itu bukan yang dianu, tapi dari lelesan atau dari pungutan di bawahnya itu. Nah, mudah-mudahan kalau sekarang nggak ada lagi, sudah betul-betul ketat pengawasannya. Dan saya yakin itu dengan teman-teman manajer yang baru sekarang ini orangnya sudah betul-betul qualified lah, ya. Jadi udah tidak bisa main-main lagi dengan bibit dan pembibitan ini. Kalau jarak tanam saya nggak tahu apakah sudah ada jarak tanam yang baru. Kalau dulu kan memang 9 kali 9 meter segitiga, ya kan. Kemudian kalau jarak tanam terlalu rapat juga itu nggak bagus juga. Nah, makanya juga sebetulnya kondisi kemiringan lahan, ya, kemiringan lahan itu memang kalau bisa jangan sampai lebih dari 15 derajat gitu ya. Karena kalau sudah di atas 25 derajat itu di samping lawan longsor juga kesulitan kita nanti di dalam memanennya. Pemupukan seperti biasa, pemupukan ini memang tidak bisa main-main, ya, pupuk. Karena tanpa pemupukan nonsen kita bisa menghasilkan buah yang banyak dan baik. Ya, kalau pemupukan itu ya seperti biasalah. Apalagi kalau bisa ditambah dengan unsur-unsur organik lainnya, ya kan. Saya pernah dulu di Padang Ratu itu semua tankos itu saya masukkan itu ke areal perkebunan itu, areal tanaman itu, sehingga pada saat musim kemarau juga dia masih menjaga kelembapan dan lain sebagainya. Di samping itu memang kebersihan kebun, pengendalian hama dan gulma ini memang juga pengaruh, ya kan. Hama utamanya ulat api, tikus itu kan. Saya nggak tahu, kalau dulu kita pelihara burung hantu itu ya, untuk tikus itu kan. Bahkan di Rejosari ada yang pelihara kobra dulu. Entah sekarang masih ada apa enggak, udah ninggal si Karim itu. Ya kan? Gulma ini paling tidak di sekitar piringan lah ya. Piringan itu, di piringan itu harus bersih.
ya kan? Kalau ini nggak terjaga, waduh, sudah kita pastikan brondolan itu hilang, ya kan? Nggak akan terkutip dengan baik brondolan itu. Karena bagaimana mau ngutipnya kalau rumput semua kan? Nah, jadi betul-betul memang harus diperhatikan masalah pengendalian hama dan gulma ini. Kemudian umur tanaman, produksi optimalnya ini umur 7-15 tahun, ini umur umur panennya ya. Nah, kemudian panen tepat waktu sangat penting, itu standar lah ya. Keterlambatan penurunan kualitas minyak dan lain sebagainya. Pasca panen juga begitu, keterlambatan pengolahan TBS, penurunan mutu CPO. Idealnya sih kurang dari 24 jam setelah panen. Ini kan. Cuman kadang-kadang kita ada dilema juga. Ketika panen puncak, ketidakmampuan pabrik dalam menampung TBS, ya kan? Kalau kita masih punya pabrik yang bisa kita kirim, ketika saya dulu di Suli, saya mengirimnya ke Bekri, karena memang pabrik di Suli, Supa, ya, itu nggak bisa menampung lagi, sehingga dia sudah bertumpuk berhari-hari di lapangan itu sudah nggak bisa keolah. Kemudian kita putuskan untuk dikirim ke Bekri. Kita nyewa mobil tronton, sebab kalau mobil kecil kita tekor. Jadi kalau tronton itu sekali berangkat dia bisa sampai 20-30 ton itu kan. Kita kirim ke Bekri. Ya kurang lebih, tapi rendemennya pun masih bagus diterima di Bekri. Sehingga secara hitungan ekonomi masih masuk. Bahkan sempat ditegur direksi juga karena keenakan ngirim ke Bekri, lupa ngirim ke pabrik sendiri, begitu kan. Nah, ini jadi memang sudah harus betul-betul koordinasi yang baik antara kebun dan pabrik ini. Jangan sampai ada yang menang-menangan ya. Jadi pabrik-pabrik, kebun-kebun, jadi memang harus. Karena saya dulu waktu di Suta, jadi dulu kebun Suli itu dijadikan dua. Yang satu namanya Suta, Suli tanaman, terdiri dari kebun inti dan kebun plasma. Jadi total arealnya 14.000 hektar. Kemudian yang kedua Supa, Suli pabrik. Nah, memang agak kan koordinasinya kalau lemah memang betul-betul sulit ini kan. Karena menangani petani juga begitu. Petani kita ini kan tidak ada ikatan yang begitu. Ketika harga di kita baik, dia maksa harus masuk, gitu. Tapi nanti ketika harga kita agak ini, dia pindah ke pabrik swasta lainnya. Dan kita kesulitan dalam mendapatkan produksi. Kemudian letak geografis tentunya standar aja ini ya, tropis, curah hujan 2.000-3.000 mm per tahun, dan di kita memang yang paling baik lah karena ada di daerah garis khatulistiwa. Juga jenis tanah, aluvial dan latosol, pH ideal 4-6, nah ini kemiringan lahan, idealnya memang kurang dari 15 derajat, kalau 25% resiko erosi tinggi dan sulit panen. Ada beberapa kebun yang kemiringannya sudah di atas normal ya, seperti di Talopino kan gitu. Kemudian Bekri di Gunung Kapal, di Rejosari Gunung Kapal gitu ya, tapi masih bisa dicapai. Tapi kalau yang sudah curam sekali memang kesulitan kita ya. Dan ketika hujan memang resiko erosi itu tinggi sekali ya. Nah, ini salah satu faktor yang tidak boleh dilupakan, infrastruktur. Bagaimanapun bagusnya kebun kita, banyaknya produksi kita, bagusnya pabrik, kalau jalan kebun atau ini tidak baik, maka itu sudah pasti tidak akan bisa kerangkut semua. Ya. Pabrik kelapa sawit juga menentukan kualitas hasil. Nah, jadi jalan kebun ini memang penentu
yang cukup tinggi juga, ya kan? Bukan penentu banyaknya, tapi penentu bisa terangkutnya atau enggak TBS itu ke pabrik. Karena kalau dulu banyak sekali buah itu yang terpaksa minep gitu kan, minep gitu kan. Sehingga itu banyak sekali kerugian, di samping sudah mutunya semakin jelek juga biaya yang dikeluarkan pun semakin banyak. Mudah-mudahan kondisi sekarang tidak seperti yang dulu-dulu juga ya. Sudah bagus, semakin bagus jalan-jalan produksi di kebun ini, sehingga mudah lancar. Saya bahkan dulu pernah berpikir kenapa ya dulu jalan jalan rel di Bakery sama Rejosari dibongkar, kenapa nggak dihidupkan aja kan jalan Montik ya, Montik itu. Nah kan kalau Montik kan dia nggak terpengaruh mau hujan deras mau kan, yang penting nggak longsor, relnya kan jalan terus dia. Tapi entah kapan itu diganti dengan harus pakai mobil truk gitu kan. Kenapa tidak kita perbaiki Montiknya kan? Saya lihat itu di perkebunan tebu di Jawa itu masih dipakai itu kan. Mungkin karena saya pikir biaya perawatannya juga nggak mahal-mahal amat lah ya, gitu. Ini kedepannya begitu. Karena kalau kita misalnya infrastruktur, karena kalau jalan kebun ini setiap tahun pasti ada perbaikan, ya kan? Setiap tahun pasti ada perbaikan karena pasti hancur jalannya, apalagi pada musim hujan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah faktor infrastruktur dan geografis ini ya. Sudah tadi. Ini yang menarik, yang banyak pengalaman saya di sini adalah faktor non teknis. Ya. Status dan kepemilikan lahan. Konflik lahan ini memang menghambat produksi. Legalitas lahan penting untuk investasi ini. Jadi dari hampir 30 tahun bekerja di XPTPN 7 dulu, hampir setiap kebun itu selalu ada konflik lahan. Ya kan? Bahkan waktu di Bunga Mayang pun sempat diduduki masyarakat. Yang susahnya itu kita tidak bisa ngusirnya karena yaitu tadi ketidaklengkapan administrasi kita, ya kan? Sehingga secara hukum pun susah kita. Akhirnya kita menggunakan sistem itu tadi, sistem kenal mengenal itu. Makanya saya bermohon juga kepada teman-teman, bukan hanya tingkat manajer ya, tapi juga sampai ke mandor pun atau siapa, itu untuk menjalin atau membangun networking ya di sekitar masyarakat itu, sehingga ketika mereka ingin melakukan demo-demo dan lain sebagainya itu ada tingkat keseganan gitu. Nah, untuk membangun hubungan dengan masyarakat ini memang kadang ada modal, kadang tidak perlu modal, tapi artinya bangunlah hubungan dengan masyarakat itu sebelum ada masalah, ya kan? Sebelum ada masalah. Artinya kita mengenal semua, kita harus kenal, bahkan kalau Stinder itu harus kenal sampai tingkat RT-nya pun siapa kan. Nah, RT, lurah, segala macam, juga dengan, artinya kita tidak bisa mengandalkan Stinder umum ataupun manajer, ya kan? Karena kalau sudah nyangkut ke manajer itu sudah biasanya sudah ada biayanya juga, ya kan? Jadi semua kita harus mencoba untuk membangun hubungan dengan masyarakat sekitarnya, dengan stakeholder yang ada, untuk tidak menimbulkan konflik sosial gitu kan. Karena konflik sosial ini kan
biayanya menjadi sangat besar dan merugikan semua, ya kan? Artinya kita sudah harus juga panen kita juga terhambat, kemudian juga biaya yang dikeluarkan untuk aparat dan lain sebagainya kan. Nah ini jangan sampai ada di dalam diri kita, dalam perusahaan ini orang-orang yang berkhianat, ya kan? Karena sebetulnya juga mereka tahu data-data itu juga dari orang dalam juga, ya kan? Nah, mohon itu untuk betul-betul lah. Artinya memang tugas kita sebagai pimpinan di unit usaha itu, saya nggak tahu unit usaha apa sekarang, ya kan? Nah, itu memang berat. Kita tidak hanya mengurusi produksi dan hasilnya saja, tapi juga mengurusi lingkungan sekitarnya juga, sampai-sampai mengurusi perasaan, ya kan? Kalau ada yang artinya tersinggung dengan kita gitu kan, ya kalau hanya tersinggung nggak masalah, tapi kalau tersinggung sampai membocorkan rahasia dan lain sebagainya itu kan jadi masalah kan gitu. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan ke depan apa yang menjadi hambatan kita di masa lalu sudah bisa diselesaikan semua. Karena bagaimanapun juga konflik sosial ini memang benar-benar menguras, ya, negatif sekali bagi perusahaan, dan itu menguras waktu, tenaga, dan juga biaya, ya kan. Nah, yang sampai sekarang masih tinggi itu adalah pencurian TBS. Jadi pencurian TBS ini mungkin bisa mengurangi produksi sampai 30% itu kan. Jadi apa sih yang menyebabkan pencurian TBS ini? Ya. Yang pertama itu adanya pabrik, ya, pabrik di luar pabrik kita. Terus terang saja kayak di Lampung ini, ya, ada pabrik yang tidak punya kebun, ya, pabrik swasta yang tidak punya kebun. Padahal menurut undang-undang perkebunan bahwa pabrik itu dibangun dia harus punya kebun. Tapi entah kenapa ada banyak sekali pabrik yang nggak punya kebun. Kebun yang dia gunakan adalah kebun-kebun PTP di sekitarnya. Bakery itu kalau kita masuk, itu di Wates itu ada kebun, ada pabrik. Kemudian di daerah sebelah sana Kalirejo juga dia ada pabrik. Di Padang Ratu dia punya pabrik. Akhirnya semua kebun PTP itu dikepung oleh pabriknya. Dan pemiliknya orang satu juga itu. Ya kan? Itulah hebatnya. Mereka itu, kita pernah bekerja sama dengan coba cek ke sana itu kan. Saya nggak ngerti bagaimana mereka itu bisa membeli TBS yang mentah itu sendiri gimana, ya kan? Nah ini sebetulnya yang jadi pencurian TBS ini memang luar biasa, ya kan? Kalau seandainya tidak ada yang beli, mereka juga mau beli kemana kan gitu, sama dengan tanaman tebu. Kalaupun mau nyolong tebu kan paling sebatang dua batang, nggak mungkin jangan nyolong seton kan. Karena memang tidak ada pelemparan produksinya. Tapi kalau kelapa sawit, ya kan, banyak sekali pabrik yang bersebar itu kan. Nah, di Bengkulu juga sekarang begitu, sudah tumbuh lagi pabrik-pabrik swasta yang nggak punya kebun. Dan itu memang betul-betul menyita waktu, pikiran dan lain sebagainya. Kadang-kadang dulu pengalaman di Kebun Beringin, Sinder itu seminggu tuh sampai 4 kali buat berita acara di kepolisian, di Polres. Kan jadi sehingga mau kerja aja nggak habis karena dibuat berita acara aja kan. Makanya dulu saya usulkan gimana kalau Sinder umum aja yang ngadepin polisi itu buat berita acara kan, jangan Sinder tanamannya ikut ngurusin gitu juga kan. Data-datanya kan sudah ada. Begitu juga di Padang Ratu.
Nah, tapi pencurian ini di samping ada pabrik swasta, ada satu hal lagi yang menurut saya juga membuat pencurian makin nyata. Layout kebun kita, ya kan? Coba lihat kebun Padang Ratu itu di Abdeling 1 itu kan, itu yang di Abdeling 1 itu kebun kita, kebun rakyat, kebun kita, kebun rakyat, sehingga mereka geser sedikit aja sudah masuk kebun mereka, sehingga kalau kita menangkap basah itu susah, ya kan? Susah, karena itu tadi, ya kan? Kalau di karetnya itu kebun beringin tuh, saya dengar mau dibikin kelapa sawit juga di situ. Itu nggak ada batas sama kebun plasma, ya kan? Ya kan? Nah, kondisi-kondisi seperti ini juga memperbanyak tingkat pencurian TBS ini. Di samping pabrik yang tidak punya kebun, yang membeli semua hasil curian ini, dan kita juga nggak bisa buktikan itu punya kita apa bukan kan? Nah, kemudian yang kedua itu layout kebun. Ini menentukan ke depannya itu memang harus betul-betul lah. Harus dipisahkan antara kebun rakyat, kebun perusahaan gitu kan. Jadi memang susah. Dan kalau ya memang yang untuk yang kalau kita mau mengatasinya secara cepat ya menggunakan aparat keamanan dan lain sebagainya gitu kan. Tapi itu tentunya ya mengurangi saja, tapi tidak bisa karena betul-betul gitu kan kondisi lingkungan masyarakatnya itu yang memang nggak punya mata pencaharian gitu kan. Mereka kita ajak bekerja di tempat kita nggak mau kan gitu. Nah, sehingga mereka ya melakukan pencurian itulah satu-satunya cara yang paling cepat dapat uang, ya kan? Jadi layout kebun, pabrik yang tidak punya kebun kan gitu, itu yang membuat maraknya pencurian. Dan pencurian ini pun dari dulu memang sudah banyak makan korban petugas kita, bahkan sampai sinder pun ada yang juga kan celaka gara-gara pencurian ini. Tapi ya itu tadi, bagaimana supaya gini memang harus ada kerjasama dengan pihak pemerintah daerah gitu untuk tidak mengeluarkan izin mendirikan pabrik kalau perusahaan itu nggak punya kebun gitu kan. Jadi memang agak repot juga kita masuk ke domainnya orang kan, jadi pemerintah daerah, tapi selama ini masih bisa dijalankan terus, ya selama itu juga orang akan berusaha mencuri TBS kita. Juga layout kebun, kalau suatu saat kita bangun kebun lagi, tolonglah jangan terlalu mepet betul sama kebun rakyat. Jadi harus jelas batasnya itu kan, harus jelas batasnya itu yang jelas. Karena itu dibetung juga itu dengan talang sawit itu kan, itu nggak ada batas malah. Kebun inti sama kebun talang sawit itu kan yang nggak ada batas itu, tinggal digelundungin aja udah punya di orang katanya kan. Nah, terus-terusan begitu kan. Nah, di samping itu juga ke depan bagaimana kita menyikapi kebun-kebun plasma kita ini. Karena pada prinsipnya kebun-kebun ini dengan setelah lunasnya utang mereka tidak lagi punya ikatan dengan kita. Dan perjanjiannya juga nggak jelas juga udah kemana itu kan. Sehingga mereka ada yang sudah dijual, ada yang gitu. Nah, artinya ada hal yang ingin saya sampaikan di sini dalam kaitan ini ya. Saya bilang sekali lagi, bangunlah networking, ya kan. Artinya gunakan kesempatan kita untuk berkenalan dan punya hubungan yang baik dengan orang-orang yang punya kebun kelapa sawit yang luas. Ya kan, kalau dulu di Sumatera Selatan itu ada Haji Halim itu kan, almarhum itu kebunnya luas sekali. Atau Awi itu juga kebunnya luas juga. Artinya kalau kita punya hubungan yang baik dengan mereka, kita bangun
hubungan yang baik dengan mereka. Ketika kita kesulitan, dan itu pun tidak harus di provinsi kita saja, kita bisa nyebrang kok, ya kan? Bisa nyebrang ataupun bisa naik ke atas ke provinsi mana saja, yang penting bangun itu. Cari momen gitu bagaimana kita bisa berhubungan dengan mereka gitu kan. Ya mudah-mudahan kalau kita punya hubungan yang baik gitu ya, dan tidak pernah dan dianggap mereka baik, kita bisa meminta bantuan mereka untuk mengatasi ketiadaan TBS ini. Seperti sekarang mungkin ada beberapa pabrik yang tidak mengolah kan, karena begitu kan. Seperti pabrik Suni itu, dia pabrik di tengah kebun sawit, tapi nggak ngolah, nah kan. Bagaimana mungkin itu kan? Itu. Karena mereka sudah tidak lagi diatur oleh hubungan yang membuat mereka harus tergantung kepada kita. Ya. Karena mereka sudah lunas semua. Nah ini gitu. Kemudian kebijakan dan regulasi, ya itulah ya. Pajak ekspor, kebijakan biodiesel atau larangan ekspor sementara. Mungkin ya kalau dengan kondisi perang di di Timur Tengah sekarang itu, mungkin kalau biodieselnya dibangun lagi, tapi bangun beneran, bukan cuman peletakan batu pertama dan terakhir aja kan gitu. Artinya mungkin kita bisa memanfaatkan CPO kita kan. Nah, satu hal lagi yang misalnya menghambat produksi juga adalah kondisi tangki-tangki timbun kita kan. Ketika produksi banyak, tangkinya penuh juga, ya kan. Nah, jadi tetap aja nggak nyambung kan. Pabriknya udah nggak mampu ngolah, tangki timbunnya juga sudah penuh gitu kan. Nah, mudah-mudahan itu cerita dulu kan, sekarang sudah lancar mungkin. Karena kalau udah kelamaan ALB-nya juga naik sudah kan. Nah, sudah parah lagi kan. Nggak bisa lagi dipakai itu kan minyaknya kan kalau sudah bertahun-tahun nggak keluar kan. Tapi dengan harga yang bagus ini mungkin tangki timbunnya sudah banyak yang kosong, sehingga begitu produksi masuk kosong. Bukan karena kosong karena memang nggak ada TBS-nya juga kan. Nah, tapi memang betul-betul sudah laku gitu kan. Artinya sudah betul-betul kosong, dan sehingga sudah bersih kembali tangki-tangki timbun kita itu. Kemudian juga harga pasar ya, fluktuasi ini harga pasar mempengaruhi semangat produksi. Oh pasti itu ya. Kalau harganya bagus, semangat produksinya pun bagus itu kan. Cuman bagaimana kita jangan menjadikan harga itu menjadi penentu. Artinya dalam hal ini kalau kita bisa meningkatkan produksi gitu kan. Kemudian bagaimana mengelola harga pokok gitu kan. Tapi ya ini memang kadang-kadang berkaitannya dengan produksinya rendah, harga pokoknya tinggi kan gitu, sehingga membuat semangat ininya menjadi turun lagi kan. Nah, tenaga kerja ini, ke depan tenaga kerja ini menjadi hambatan yang besar sekali, karena susah sekarang cari pemanen, ya kan. Kalaupun kita dapat pemanen, mereka sudah menentukan syarat-syaratnya juga. Karena pemanen kita yang sekarang pun sudah tua-tua, ya kan? Udah nggak mungkin lagi ditingkatkan produktivitasnya kan? Udah nggak mungkin lagi tingkat produktivitasnya. Jadi pemanen ini pun harus betul-betul betul-betul menjadi faktor yang menjadi pemikiran kita bersama. Jangan sampai kebanyakan mogok pemanen ini kan. Jadi kalau tuntutan-tuntutan yang terlalu banyak gitu, dikit-dikit mogok deh kan. Nah ini yang berat kita kan. Nah statusnya juga kadang-kadang mereka ya begitulah.
Tapi sebetulnya bukan status yang mereka inginkan itu mungkin. Penghasilannya mungkin gitu ya. Karena orang-orang Indonesia yang ke Malaysia itu nggak ada status itu kan. Tapi karena gajinya besar ya mereka diem aja itu. Nggak mempermasalahkan status. Nggak ditangkap polisi pun udah bagus dia kan. Jadi itulah beberapa faktor non teknis ya yang jadi kalau kita mau hubungkan antara faktornya ya dan pengaruhnya. Jadi faktor curah hujan itu pengaruhnya tinggi. Tapi pupuk pengaruhnya sangat tinggi. Umur tanaman tinggi. Tenaga kerja itu kalau saya bilang sih sangat tinggi. Infrastruktur sangat tinggi. Konflik lahan itu negatif, ya kan? Konflik lahan itu negatif. Pencurian TBS juga negatif. Jadi sekali lagi kepada teman-teman di unit usaha N4 Regional 7 ini, saya berharap bahwa teman-teman sudah harus bisa membangun sinergi ya. Sudah harus bisa membina hubungan yang baik, ya tidak hanya dengan lingkungan, tapi juga dengan stakeholder lainnya kan, juga dengan para pemilik kebun sawit yang luas kan, tapi nggak punya pabrik, jangan sampai diduluin. Tapi biasanya kalau punya kebun luas dia punya pabrik juga kan, tapi paling tidak kita bisa bagi-bagi lah ya. Yang punya 100 hektar, 200 hektar itu belum bisa bikin pabrik dia. Nah, kita punya hubungan yang baik sehingga pada saat kita kesulitan buah, kesulitan TBS, maka mereka bisa bantu, ya kan? Nah, akhirnya produksi kelapa sawit ini dipengaruhi oleh faktor teknis, itu bibit, pupuk, panen, dan lain sebagainya. Kemudian faktor geografis, tanah dan iklim, faktor non teknis, ya, kebijakan, konflik, dan lain sebagainya termasuk pencurian. Kalau faktor teknis, saya yakin bisa diatasi. Ya. Saya yakin bisa diatasi. Kalau kita punya komitmen, faktor teknis ini bisa diatasi. Cuman yang jadi masalah adalah faktor non teknis ini. Faktor non teknis ini memang memerlukan pemikiran dan menyita banyak waktu, kalau banyak pemikiran, biaya juga. Dan faktor non teknis ini hasilnya tidak jelas, ya kan? Apa yang kita lakukan terhadap pengolahan non teknis ini hasilnya nggak jelas, ya kan? Kalau faktor teknis jelas, bibit yang bagus, pupuk yang lengkap, panen gitu kan, selama semuanya dijalankan dengan sesuai standar. Kita jelas produksinya bagus. Tapi kalau non teknis, ya kan, kita datang misalnya ke bupati, ke gubernur dan lain sebagainya, ya kan, hasilnya pun nggak bisa dibuat semacam hasil yang nyata gitu kan. Tapi ini berpengaruh, ya kan, ya, berpengaruh. Mudah-mudahan ke depan kan teman-teman di lapangan itu tidak lagi dipanggil-panggil untuk rapat dengan DPR, DPRD gitu kan, untuk membahas masalah non teknis ini, ya kan. Itulah teman-teman sekalian, saya berharap dan saya yakin gitu, karena banyak teman-teman saya sekarang sudah menduduki jabatan yang strategis di N4 ini juga, dan saya tahu kemampuan yang bersangkutan dan cara bergaulnya juga saya sudah jelas, sudah tahu, sehingga yakin saya ke depan N4 ini akan semakin maju, semakin jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.